Perkenalkan, nama saya Nufriana Malaibel, Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang, semester 4A. Baik, di sini saya akan menjelaskan sumber daya alam yang berpotensial di Kabupaten Alor yang terletak di daerah saya, yaitu Desa Tribur yang menggunakan 7 langkah problem solving. Yang berikutnya adalah masalah yang dihadapi oleh masyarakat, yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat untuk mengubah hasil panen di ladang dan di laut menjadi sesuatu yang baru. Yang kedua, rawannya bencana banjir. Yang ketiga, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengelola lahan dengan baik. Yang keempat, masih rendah kesadarannya masyarakat untuk mengelola hasil dari laut dengan baik. Sini sumber daya alam yang berpotensial di Desa Tribur. Pada umumnya, di sana banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan pelaut, benteng alam, tanah yang subur, laut yang bersih dan luas, dan ribuan hektar lamparan sawah dengan air yang limpah. Jadi modal utama untuk mengembangkan petani dan pelaut sebagai salah satu pondasi penghasilan kemandirian ekonomi masyarakat. Kan revolusi pertanian dan pelautan yang dijalankan oleh pemerintah yang berfokus pada peningkatan produktivitas melalui mekanisasi pada pertanian dan pelautan yang lebih modern, sehingga hasil panen yang di ladang dan di laut bisa diperoleh dengan nilai jual yang tinggi. Kabupaten Alor Desa Tribur telah merencanakan gerakan revolusi pertanian dan pelautan karena menyadari masyarakat Desa Tribur berpijak pada tanah yang subur dan laut yang bersih dan luas, akan kaya hasil buminya. Namun oleh sebab itu, masih banyak masyarakat yang kurang mengerti bagaimana mengelola tanah dengan berbagai tanaman dan mengelola hasil dari pelaut yang menghasilkan uang. Namun ada sebagian petani yang sudah sukses karena hasil kerja keras dari tani dan pelaut. Akan tetapi, mereka masih belum menyadari bagaimana cara yang tepat untuk mengelola kembali dari hasil yang mereka dapatkan dari ladang seperti jagung, kacang, ubi, dan pisang, sedangkan hasil dari pelaut seperti gurita, ikan tembang, dan ikan tongkol, dan lain sebagainya menjadi sesuatu yang berbeda dari petani dan pelaut yang mereka dapatkan. Yang terlepas dari itu semua, masyarakat juga merasa kesulitan ketika musim hujan berlangsung. Hal itu akan terjadi karena daerah ini rawan akan banjir yang terdapat merusakkan hasil tanaman di ladang masyarakat. Nah, berikut ini solusi mengatasi masalah-masalah hasil di ladang tersebut. Yang pertama, memberikan mereka solusi seperti melakukan sosialisasi bagaimana mengelola tanah yang baik dan benar. Yang kedua, memberikan mereka sebuah pelatihan bagaimana mengelola kembali pisang, kacang, ubi sebagai keripik atau lauk, dan jagung diolah menjadi jagung titik, jagung bunga, dan jagung bose, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar serta membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir. Sedangkan solusi mengatasi masalah-masalah hasil dari lautan tersebut, yang pertama, memberikan mereka solusi seperti sosialisasi bagaimana mengelola hasil di laut dengan baik dan benar. Yang kedua, memberikan mereka pelatihan bagaimana mengelola kembali ikan tembang, ikan tongkol sebagai ikan bumbu dan ikan kering, dan gurita diolah menjadi gurita bumbu atau gurita tumis. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar di laut sehingga tetap bersih dengan memberikan mereka sosialisasi dengan mengelola tanah dan laut yang baik dan benar. Karena pada saat musim panen selesai, tidak ada petani yang membiarkan lahan petani
dengan waktu yang cukup lama, dengan hasil pertanian dan pelautan yang produktivitas memungkinkan akan mengalami penurunan kualitas jika tidak ditangani. Oleh karena itu, untuk melakukan langkah-langkah agar lahan pertanian dan pelaut kembali membaik, langkah-langkah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, membersihkan lahan terlebih dahulu. Yang kedua, memberikan waktu. Yang ketiga, mulai mengelola lahan. Yang keempat, memperhatikan kelembapan tanah. Yang kelima, terapkan sistem rotasi tanah. Sedangkan langkah-langkah untuk pelaut. Yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan untuk menangkap ikan. Yang kedua, memperhatikan gelombang. Yang ketiga, mengelola hasil laut. Yang berikut, dengan memberikan masyarakat sebuah pelatihan, maka masyarakat akan tahu dan sadar bagaimana mereka harus melakukan apa yang menjadi kreatif mereka sendiri. Dengan menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, artinya masyarakat harus memanfaatkan sumber daya alam sehingga keseimbangan lingkungan di dalam sumber daya alam yang secara bijaksana dan tetap terjaga. Inilah hasil video saya, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.